apa namanya bahkan belum foto official look karena memang buat kami campaign ADC 2 ini panjang banget. Ini ya kami sudah mengerjakan belasan film. This is the longest campaign we've ever had di Kontak Emir. Bulan Juni, bulan Juli udah siap-siap, Agustus udah announcement di Popcorn. Setelah kita hitung waktu itu masih rilis bulan Maret, rencana awal bareng Batman versus Superman. Itu kita udah ngitung, 8 bulan, ngapain aja 8 bulan campaign gitu, apa yang bisa kita olah gitu. Terus ternyata setelah tahun baru diajak meeting, guys, what if rilisnya mundur lagi Januari. Tapi ya itu, jadi kita karena untuk menjaga momentum supaya orang nggak lupa, jadi kita benar-benar kita ngebagi periode promosi emang jadi 3 sih secara garis besar. Pertama itu purely nostalgic karena sebenarnya itu mengakali aja, kita nggak punya materi apa-apa yang baru, belum photoshoot juga, jadi kita benar-benar ngambil footage lama, pre-teaser, ceplokin sana sini gitu. Ada cinta di bioskop 14 tahun. Udah just to pick curiosity of audience. Terus habis itu tahap berikutnya adalah benar-benar sharing progres ADC 2 gimana. Again, challenge-nya adalah tidak menjaga spoiler. Mbak Mira waktu itu sempat kasih lihat ke saya 3 draft teaser kalau nggak salah. Pilihan pertama akhirnya yang nyampe yang peresmian ya. Terus habis itu baru yang ketiga udah benar-benar leading up to movie. Itu juga kalau Asti ingat mungkin di awal-awal kita sempat ngasih ke pemain gitu, nih do's and don'ts, banyak banget, gak boleh Snapchat, gak boleh Periscope apa segala macam di syuting. Tapi terus sempat ada kritikan ke kami gitu, ini kenapa sih kok we feel that kita udah tahu banyak tentang ADC 2 bahkan sebelum filmnya jadi. Jadi sempat ada kekhawatiran itu juga di kita gitu. Tapi Mbak Mira dan Mas Riri tahu banget gimana menjaga karakter. Beberapa tawaran media juga yang untuk mengeksploitasi karakter terlalu jauh dari film juga ditolak. Jadi akhirnya kita benar-benar bisa menjaga. Tapi that's kalau di kita that's the dynamic sih. 14 tahun itu berubah. 14 tahun lalu nggak ada sosial media, nggak ada internet. Pretty much what we give to media ya udah itu yang ditayangin. Kalau sekarang kan dinamikanya berubah sekali. Mungkin Papa juga bisa cerita bahwa sosial media nggak cuma digital dengan perannya masing-masing itu it can elevate the film or it can bring down the film. Tapi untungnya di ADC 2 ini actually elevating. Mau nambahin mungkin, kawan? Kalau aku malah kayaknya dari Mei loh udah ngobrol sama Mbak Mira itu. Dari Mei, aku dari Mei. Kayak wow, Mbak Mira oke. Tapi karena saya adalah generasi penonton ADC pertama ya, jadi sangat senang. Iya, histeria sendiri. Terus kebetulan filmnya umurnya sama ya sama aku juga 30. No, I'm 30. Oke, terus waktu itu mikirnya justru karena mungkin background aku selalu kerja sama brand yang memang selalu punya jangka panjang ketika kerja gitu. Jadi buat aku kayak setahun, gimana cara membangun dunia ADC waktu itu yang dipikirkan. Gimana supaya orang yang satu tugas yang selalu diingatkan sama Mira, gimana caranya menjangkau yang belum pernah nonton ADC 1. Which actually ya nggak susah karena YouTube guys. Mana-mana di YouTube gitu, dan untungnya memang membantu yang lain orang at least denger, yang anak kecil itu pada tahu gitu. Waktu itu juga gitu mikirnya bikin dunia ADC kayak dari dulu gimana, terus sekarang gimana, lalu nextnya bagaimana gitu. 14 tahun itu sih paling apa ya ceritain nanti. Terus gimana tuh waktu lagi mulai abis trailer keluar terus kan meme banyak banget kan gitu. Itu ngebantu atau enggak sebenarnya? Jadi gini, banyak ini menarik sih. Kalau baca Twitter ya sama yang kritik-kritik itu, kalau ini yang kritik aja jadi tahu. Jadi kan
Kalau yang kritik itu biasanya agak tua orang yang kritik. Selalu berkata bahwa meme-meme ini kok merusak moodnya ADC gitu kan. Wah ini kok apa sih, ini kan mestinya momen penting kok dibikin lucu-lucu. Ada beberapa yang begitu, tapi biasanya cukup senior yang ngomong gitu. Buat yang kayak junior di bawah 25 gitu, wah ya udah gitu. Maksudnya meme itu bahasa anak zaman sekarang gitu, udahlah gitu, gak usah dipikirin, milenial tuh gak dipikirin apa-apa kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin perlu memakai itu ya, maksudnya memancing. Sosial media sih kalau by design, semuanya by design, tidak ada yang nggak desain. Karena nggak ada di dunia ini yang nggak by design terus terjadi, sudahlah guys, gitu kan. By design itu maksudnya gini. Surat guys terus dari tadi. Selama setahun itu tugasnya digital media itu adalah gimana orang inget, tapi jangan berharap orang akan inget terus tuh nggak bisa. Jadi kayak kasih momentum dikit, kita kadang ada kuis, kita kadang ada ini, kita kerjasama sama YouTubers gitu yang memang sudah banyak followersnya, karena ya memang itu cara mereka komunikasi sekarang gitu. Meme itu salah satunya, paling gitu sih ya. Dan pas ya Mbak Mira ya, emang jahat itu kan yang di saat itu ya. Padahal kita desainnya beberapa meme waktu itu, kita nggak tahu nih mana yang akan trending, kita nggak tahu. Dilepas aja. Oh ternyata ini, oh ya wes gitu. Mungkin mau nambahin aja sih bahwa hasilnya di awal itu memang kan kita memang kepengen banget 13 tahun ke atas itu kita ingin banget the new generation also watch this, atau mereka yang nonton tapi usianya nggak sama DC gitu. Dan di awal itu terdata banget yang masih responsif, yang masih merespon itu umur 30-an ya. Dan saya tiap kali popon let's grab the millennials gitu. Dan itu baru terjadi ada ketika meme-nya keluar. Baru they're talking now. Tadinya itu mereka nggak respon ya. Karena juga sebenarnya penggemar core AADC yang hardcore itu juga galak-galak. Iya betul. Setiap kali ada anak alay berkomentar di sosial media itu dimarahin. Itu tuh yang itu yang hardcore tuh maksudnya yang emang dulu tuh nonton. Lo anak kecil lo nggak usah ngomong, lo nggak ngerti. Gitu galak banget dari stres. Iya. Baru setelah meme itu keluar berani berbicara dan milenial. Iya biarin aja gitu kan. Banyak yang maaf ya kakak gitu. Sorry kita emang nggak nonton gitu. Ya udah lah ya. Gimana Mas? Iya pertanyaan. Sebenarnya udah kejawab langsung tadi. Tapi mungkin amin. Seberapa banyak sih yang penonton umur 25 gitu ketahuan nggak dari penjualan tiketnya? Enggak sih, nggak ketahuan. Masih ada tanya lagi? Sama perbedaan pendapat gitu antara yang umur 25 nonton masuk kritikannya apa, terus yang umur 30-an gitu kayak what's the difference there gitu. I said I don't listen to critics. Akhirnya itu buat sesuatu yang nanti kalau semuanya udah selesai bisa gue lihat ulang gitu. Tapi di hari pertama itu kita mendapat laporan bahwa yang nonton itu wow gila ya, mulai dari anak SMA sampai ke ibu-ibu muda ini gitu dengan gamenya, artinya si umurnya ADC, dan juga ada yang bapak-bapak gitu. Ini melihat kembali dulu ADC. Bulan pertama ADC itu main 3 bulan waktu zaman belum ada banyak film Indonesia. Dia main 3 bulan. Bulan pertama itu yang nonton anak-anak SMA. Dan kemudian mungkin di akhir bulan itu masuk 20 something gitu. Bulan kedua masuk umur 30-an. Bulan ketiga masuk umur 40-an. So it did also grab umur 40 yang artinya sekarang 54 tahun gitu. Why? They were reminiscing about their high school time juga gitu pada saat itu. Dan itu yang kembali sampai usia mungkin 50 something itu juga itu juga itu gitu. Penonton yang dulu gitu. Tapi memang di weekend pertama lebih banyak yang late 20s sama 30 something. Kayaknya yang muda-muda ini masih malas ngantri bareng
Mama-mama muda ini gitu. Kebalik gitu ya. Jadi kebalik sama yang dulu gitu. Tapi akhirnya kegerak cuma berapa persennya nggak tahu sih. Sekarang sih kalau lihat sosial media kita yang nge-tag, yang mention udah dedek-dedek itu gitu. Jadi udah bergeser karena memang awal itu geng-geng arisan kelihatan gitu yang nge-tag begitu udah semakin kesini. Dan itu juga sesuatu yang kita diskusikan banget ya. Gue ngotot banget harus ada tag nonton rame-rame ADC reuni. Terus sempat ada beberapa kata nonton rame-rame nggak ada ADC-nya. Pohon harus ada ADC-nya gitu. Terus Papa itu Mbak ini kok panjang banget ya nonton rame-rame AADC 2. Terus gue bilang gini, akhirnya gue milih Jokowi itu juga panjang. Akhirnya milih Jokowi itu juga sesuatu waktu kita bikin itu juga sesuatu yang diperdebatkan terlalu panjang. Tapi when it works gitu. So let's just use that tag ya. Ternyata memang memakan karakter tapi tak apa. Oke. Terus kalau misalnya waktu itu hari pertama itu 200 hari pertama 100 layar. Enggak 100 jumlah penonton. Jumlah penonton 208 itu kan kadang suka ada margin error ya 208.000.